Nama saya Sosita Triwidianita Cahyani, NPM 23170518, saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan OTPI di mana saya NPM genap, yaitu clustering. Nah, pada kesempatan kali ini dataset yang saya gunakan yaitu data hasil survei pelanggan dari sebuah pusat perbelanjaan yang bertujuan untuk memahami perilaku belanja pelanggan. Nah, dataset ini saya peroleh dari platform Kaggle dengan judul More Customer Segmentation Data yang disediakan oleh MIMROM. Dan ini untuk websitenya. Oke, untuk deskripsi singkatnya, dataset ini berisi informasi tentang demografis dan perilaku belanja dari pelanggan pusat perbelanjaan dengan beberapa fitur utama seperti jenis kelamin, gender, male atau female, usia, age, usia pelanggan dalam tahun, pendapatan tahun atau annual income dalam ribuan dolar, kemudian skor pengeluaran atau spending score. Nah, skor ini dari 1 sampai 100 yang menunjukkan tingkat pengeluaran pelanggan dan loyalitas terhadap mall. Dataset ini digunakan dalam segmentasi pelanggan, yaitu mengelompokkan pelanggan ke dalam klaster berdasarkan karakteristik dan kebiasaan belanjanya. Nah, untuk yang pertama, di sini kita import datanya, import library-nya. Untuk import Pandas ini digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame. Kemudian NumPy digunakan untuk operasi numeric, random digunakan untuk fungsi acak, digunakan nanti dalam genetic algorithm. Kemudian import matplotlib itu untuk visualisasi grafik. Kemudian from skillan preprocessing, import standard scalar itu untuk standarisasi data. Kemudian skillan cluster, import K-means itu untuk algoritma K-means untuk clustering. Dan skillan metric, import Silhouette score itu untuk evaluasi kualitas clusteringnya. Kemudian di sini ada log dataset. DFPD ini digunakan untuk membaca dataset dari file CSV-nya. Kemudian di sini akan menampilkan 5 baris pertama dari datasetnya. Ini. Setelah itu, di sini ada bagian pre-processing, di mana di sini ada dfclean, dfdrop customer ID, karena ini digunakan untuk menghapus kolom customer ID, karena ini tidak berguna untuk menganalisis clustering. Kemudian ini dfclean gender untuk mengubah kolom gender menjadi numeric, yaitu male 0, female 1. Kemudian ada standarisasi, dan ini adalah data setelah distandarisasi atau dinormalize. Ini data awalnya, customer ID masih ada, dan di sini sudah dihapus customer ID-nya. Setelah itu, di sini saya ada printdf info untuk menampilkan informasi tipe data dan no checking. Nah, ini informasi dari datasetnya. Setelah itu, saya juga menampilkan df describe, di mana untuk menampilkan statistik deskriptif dari dataset aslinya. Selanjutnya adalah bagian genetik algoritmnya, di mana di sini pertama kita mendefinisikan parameter genetik algoritmnya dulu. Nah, untuk jumlah individu dalam populasi itu ada 10, jumlah generasi atau iterasinya itu ada 20. Kemudian K pilihan range 2 sebelah sini merupakan tentang pilihan K atau jumlah cluster yang akan dicoba. Kemudian mutasi 0,2 ini merupakan probabilitas mutasinya. Setelah itu di sini ada def fitness. Nah, fungsi fitness ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik sih suatu individu atau nilai K itu. Kemudian fungsi fitness di mana ketika negatif inertianya semakin kecil maka itu semakin baik.
Kemudian di sini kita membuat populasi awal dengan nilai K yang dipilih secara acak, random. Setelah itu, kita seleksi menggunakan metode roulette wheel berdasarkan proporsi fitness. Def seleksi populasi fitness. Setelah itu juga ada crossover, di mana digunakan untuk membuat anak dari dua induk dengan mengambil salah satu nilai K. Kemudian ada mutasi dengan mengganti nilai K secara acak dengan probabilitas tertentu. Nah, di sini ada fungsi untuk menjalankan si genetik algoritma tersebut. Ini ada def jalankan GA data. Populasi, inisialisasi populasi ini untuk membuat populasi awal. Kemudian riwayat fitness itu untuk menyimpan fitness terbaik setiap generasinya. Setelah itu ada evaluasi fitness, kemudian diambil fitness terbaik dari generasi itu. Kemudian diseleksi, dan di sini crossover mutasi digunakan untuk menghasilkan generasi baru. Setelah itu di sini GA-nya dijalankan dan menghasilkan hasil GA seperti berikut. Yang pertama, individu terbaik itu atau nilai K-nya ada di 9. Kemudian, fitness terbaiknya itu ada di 180,9368. Dan riwayat fitness per generasinya itu seperti berikut. Setelah itu, sini clustering menggunakan K-means. Nah, yang pertama kita gunakan nilai key optimal dari GA untuk clustering akhirnya. Kemudian kita tambahkan label cluster ke data frame. Kemudian dievaluasi model clusteringnya. Kemudian kita cetak hasil evaluasinya dan menghasilkan nilai inertia 180,9368 dan Silhouette score-nya di 0,3930. Dan untuk visualisasinya adalah sebagai berikut, di mana sumbu X ini generasi menunjukkan urutan generasi dari genetik algoritma dari 0 sampai 19 karena kita menggunakan 20 generasi. Kemudian sumbu Y merupakan fitness atau negatif inertia, di mana nilai ini merupakan nilai fitness yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas solusi atau cluster. Nah, semakin kecil nilai inertianya ini semakin bagus. Tapi karena dijadikan negatif di kode return model inertia tadi, maka semakin tinggi kurang negatif semakin bagus. Nah, pada ini diketahui bahwa nilai fitness berfluktuasi di awal. Kemudian mulai stabil ke arah yang lebih baik, lebih tinggi, alias inertianya ini semakin kecil. Kemudian ada penurunan drastis di generasi ke-13, di mana ini kemungkinan disebabkan akibat mutasi atau kombinasi buruk dari crossover. Dan secara keseluruhan, terlihat bahwa GA, genetik algoritma ini mencoba berbagai kombinasi jumlah cluster dan mendekati solusi optimal seiring bertambahnya generasi. Selanjutnya ini ada visualisasi dari hasil clustering pelanggan. Untuk penjelasan dari si hasil clusteringnya ini merupakan hasil dari proses clustering dengan K-means berdasarkan jumlah cluster optimal yang ditemukan GA. Ini merupakan hasil akhir dari proses clustering. Nah, di mana titik-titik ini mewakili pelanggan dan untuk warna titiknya ini menunjukkan klaster masing-masing dan setiap warna ini satu klaster. Ada beberapa kelompok pelanggan yang cukup jelas terpisah, di mana artinya clustering itu berhasil memisahkan pelanggan berdasarkan pola belanja dan pendapatan. Dan untuk kesimpulannya, dengan menggunakan genetik algoritma,
itu diperoleh jumlah klaster optimal sebanyak 9. Dan model K-means dengan jumlah klaster tersebut menghasilkan silhouette score sebesar 0,3930 yang menunjukkan kualitas pemisahan antar klaster ini cukup baik. Dan berdasarkan hasil percobaan, algoritma genetik algoritma ini berhasil digunakan untuk mengoptimasi parameter dalam proses clustering menggunakan K-means. Hasil clustering ini menunjukkan bahwa pelanggan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik demografis dan perilaku belanja mereka. GA ini membantu mereka menemukan jumlah klaster yang optimal dan memperbaiki akurasi pengelompokan yang diukur dengan silhouette score. Visualisasi hasil juga menunjukkan pemisahan klaster yang cukup jelas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.